Muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Pemerintah dan rakyat Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza yang membabi buta. Di dalam waktu 27 hari saja sudah menewaskan 10.000 orang. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana ketika seorang Pak Mahfud MD yang adalah calon wakil presiden pasangannya Pak Ganjar Pranowo yang mendoakan keselamatan Palestina tetapi mengutuk Israel. Wow, ini luar biasa sekali teman-temannya. Apa yang kita lihat di Indonesia kita ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Presiden yang mengutuk Israel, lalu kemudian juga ada Menteri Luar Negeri yang juga mengutuk Israel, dan kali ini seorang Pak Mahfud MD yang saya lihat dia juga adalah seorang yang dikenal ya di kalangan saudara-saudara kita Islam, ya kan. Kali ini diberitakan kalau beliau pada hari Minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, di Sleman, Yogyakarta, memimpin doa ya, dengan di sini dikatakan beliau yang mendoakan keselamatan Palestina tetapi mengutuk Israel itu sendiri. Teman-teman, kita akan coba lihat saja. Ini sudah ramai sekali, begitu viral sekali ya, dan saya akan coba saja untuk memperlihatkan kepada kita semua. Ini dia di layar. Nah, ini tadi saya coba mengetik di sini, Mahfud MD doakan keselamatan Palestina, dan ini yang muncul ya, seperti apa yang ada di layar, dan saya akan bacakan kepada kita semua ya. Ini Mahfud mengucapkan doa agar kaum muslimin di Palestina diberi pertolongan. Ya, ini dia doanya. Ya Allah, muliakan dan tinggikanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan binasakanlah pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka, ujar Mahfud. Wow, ini sangat luar biasa sekali doanya teman-teman ya. Dan ini pun bukan untuk keseluruhan saudara-saudara kita di Palestina yang didoakan di sini. Yang didoakan di sini itu hanya untuk kaum muslimin saja. Ini yang membuat saya jadi agak lucu aja ya, mendengarkan atau melihat berita-berita yang seperti ini. Artinya mereka hanya mendoakan untuk saudara seiman mereka. Lain dengan kita sebagai orang Kristen yang dimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi sesama kita. Di sini teman-teman, yang pertama dulu yang harus saya sampaikan bahwa jelas disampaikan oleh Dubes Palestina untuk Indonesia bahwa mereka tidak merindukan peperangan, tetapi mereka butuh perdamaian. Ya kan? Jadi kalau misalnya udah begitu yang kita tahu sebenarnya, yang kita pahami seperti apa yang disampaikan oleh Dubes Palestina, maka kita doanya tidak seperti doanya Pak Mahfud MD, ya selamatkan Palestina, tetapi mengutuk Israel, ya kan. Nah, kita akan coba bandingkan terlebih dahulu teman-teman sebelum kita membaca selengkapnya bagaimana soal berita ini, dan juga nanti saya akan putarkan video bagaimana ketika Pak Mahfud MD berdoa gitu ya, memimpin doa di Sleman. Saya tampilkan dulu sebelumnya, ini dia dari sebuah ayat Alkitab. Sebenarnya sekali lagi ini tuh juga bukan soal masalah agama ya, ini bukan soal masalah agama apa yang sedang terjadi ya terkait konflik Israel dan Hamas ini, tetapi berhubung oleh karena tadi Pak Mahfud MD dia hanya mendoakan kaum muslimin, yang muliakanlah kaum muslimin, maka pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membacakan satu ya ayat firman Tuhan atau beberapa ayat firman Tuhan yang di sini jelas bagaimana kekristenan ya
berlaku luar biasa ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan yang sedemikian rupa. Saya akan bacakan kepada kita dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 45, nanti mungkin kita akan bacakan di sini. Saya akan blok bagian mana yang saya bacakan ya, biar kita boleh fokus. Nah, ini dia. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya kan, ini disampaikan oleh Yesus bagaimana dulu ajaran yang diterima oleh orang Israel jauh sebelum Yesus menjadi manusia ya. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, jangan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Wow, dari sini sudah mulai kelihatan bagaimana Yesus memberikan kita ajaran yang luar biasa bahwa jangan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Oke, lalu selanjutnya dikatakan di sini oleh Yesus kepada para muridnya, sebaliknya jika seseorang menampar pipi kananmu untuk menghina kamu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Wow, ini tentunya sesuatu hal yang luar biasa dan sulit ya, sulit untuk dilakukan bagi orang-orang yang tidak mengerti ya. Tapi bagi orang yang mengerti ya, dia begitu gampang untuk melakukan ini. Lalu dikatakan, jika seseorang mendakwa kamu di mahkamah untuk menuntut bajumu, berikanlah jubahmu juga, ya kan? Lalu berikutnya, jika seorang askar penjajah memaksa kamu mengangkat barangnya sejauh 1 kilometer, angkatlah barangnya sejauh 2 kilometer. Ya kan, berarti ini adalah sebuah integritas ya, berbuat lebih daripada apa yang diminta gitu. Lalu berikutnya ini dia, jika seseorang meminta sesuatu daripada kamu, berikanlah apa yang dimintanya. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripada kamu, pinjamkan apa yang dikehendakinya. Oke, lalu berikutnya, nah ini dia yang saya akan bacakan kepada kita dan ini luar biasa sekali. Nah ini ya, kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut, kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Ini sebelum Yesus menyampaikan kebenarannya. Ini adalah ajaran sebelum Yesus ya datang ke dunia. Ya kan, ini dia katanya, kasihlah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD, berdoa untuk kaum muslimin di Palestina karena seiman, tetapi mengutuk Israel karena tidak seiman, gitu kan. Lalu berikutnya kita juga melihat, ini dia di berikutnya, tetapi sekarang, nah ini dia perkataan Yesus, ajaran Yesus, tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu, ya, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini luar biasa kawan ya, mengasihi musuh ya kan, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, bukan mengutuk. Ya, jadi jelas orang Kristen tidak diajarkan untuk mengutuk ya. Lalu berikutnya ini dia yang terakhir, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa kamu yang di sorga, karena Allah menerbitkan matahari ya yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat juga. Oke, jelas teman-temannya, inilah yang saya maksud bagaimana orang Kristen dalam hal mengasihi. Musuh sekalipun ya, dikasihi juga, tetap dikasihi juga. Bahkan mereka yang berlaku jahat juga harus didoakan, bukannya dikutuk. Tapi apa yang kita lihat hari-hari ini ya, para pemimpin di negara kita begitu cepatnya ya mengutuk dan mengutuk ya kan, dan itu pun hanya mereka lakukan di salah satu kubu saja, tidak mereka lakukan untuk kubu yang lainnya. Nah ini yang membuat kita agak aneh saja. Oke teman-teman, dan sekarang saya akan putarkan kepada kita bagaimana doanya Pak Mahfud MD di hari Minggu yang lalu di Sleman, Yogyakarta. Muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Pemerintah dan rakyat Indonesia mengutuk keras
serangan Israel terhadap Gaza yang membabi buta. Di dalam waktu 27 hari saja sudah menewaskan 10.000 orang, di mana setiap 10 menit satu anak di bawah umur meninggal. Itu satu tindakan brutal. Dunia internasional harus menindaklanjuti keputusan Majelis PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah mengutuk agresi terhadap Gaza. Jadi dunia internasional tidak terlalu banyak berdebat sekarang supaya segera mengambil tindakan. Pemerintah Indonesia konsisten seperti dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, bahwa Indonesia tidak akan punya hubungan diplomasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Oke, dan kita sudah mendengarkan teman-temannya jelas sekali ya, kalau Pak Mahfud MD hanya mendoakan kaum muslimin dan mereka-mereka yang berjihad di Palestina. Dan setelah itu keterangannya dia katakan Indonesia, bahkan rakyat Indonesia dia katakan gitu ya, mengutuk Israel. Halo, di sini saya jelas kembali katakan saya tidak termasuk di dalamnya, karena saya diajarkan untuk tidak mengutuk, tetapi untuk mengasihi dan mendoakan sekalipun mereka yang menganiaya saya. Oke, jelas ya. Dan sekarang kita akan lihat saja bagaimana ketika di sini dikabarkan di National Tempo ya, di tempo.co, dengan sebuah judul berita di sini dikatakan, teman-teman, saya akan bacakan kepada kita. Ini terbaru ya, pada hari Minggu yang lalu. Ini dia, Mahfud MD pimpin doa untuk Palestina, binasakanlah pasukan Israel. Oh, ini bagaimana teman-teman ya, saya nggak ngerti kok bisa begini ya. Oke, saya akan bacakan saja. Memang di sini sepertinya iklan mengganggu, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita akan baca bagian yang sebelah kiri saja ya. Ini dia. Saya akan blok ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD maksud saja, ya, memimpin doa untuk Palestina bersama ribuan santri di Pondok Pesantren Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu malam 4 November 2023. Ya, ia mengutuk tindakan kekerasan Israel dan di Palestina. Ya. Lalu berikutnya, doa bersama untuk rakyat Palestina itu diikuti sekitar 10.000 santri. Para kiai dan pengasuh pondok juga menghadiri doa bersama tersebut. Pondok Pesantren Minggir adalah ponpes yang diasuh oleh Dai Kondang Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau biasa disebut Guh Muwafiq. Oke, lalu kita geserkan saja ke bawah teman-teman, dan saya bacakan kepada kita. Ini dia doanya ya, yang dituliskan di berita ini. Ya Allah, muliakan dan tinggikanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka, ujar Mahfud dalam memimpin doa. Ini menurut keterangan tertulis yang diterima pada Ahad, Minggu maksudnya 5 November 2023. Memang tadi kalau saya mendengarkan dari video itu tidak ada kata yang ini ya, yang ya Allah binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka. Tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sama saja, karena dia juga mengutuk Israel itu sendiri, ya kan? Lalu berikutnya saya akan coba bacakan saja. Ini dia teman-temannya, sebentar. Sorry. Ini saya blok dulu ya. Nyatakan sikap Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, kita juga mendoakan seperti begitu teman-teman ya. Nah, Mahfud MD ya, yang juga menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, membacakan doa untuk Palestina dalam bahasa Arab yang kemudian diikuti dan diaminkan oleh ribuan santri yang hadir. Sebelum memimpin pembacaan doa, Menko Polhukam menyampaikan sikap pemerintah Indonesia tentang konflik antara Israel dan Palestina. Ya, lalu di sini ini dia kata Mahfud MD ya. Sesuai dengan prinsip dan tujuan negara Indonesia yang menganut perdamaian dunia, maka rakyat dan pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembantaian di Gaza
Palestina oleh Israel, kata Mahfud MD. Oke ya, saya tidak membaca sampai selesai karena yang jelas saja di sini kita sudah mengetahui bahwa memang Pak Mahfud MD yang mengutuk Israel dan mendoakan keselamatan Palestina. Ya, oke, kita baca dulu bagian ini. Mahfud pun mengatakan sikap tegas bahwa Indonesia selalu bersama dan mendukung perjuangan rakyat Palestina sudah dinyatakan sejak awal, sejak era Bung Karno. Oke, bagi saya itu memang tidak menjadi masalah. Silakan kita Indonesia ya memperjuangkan atau mungkin mendukung ya Palestina untuk merdeka, tapi jangan pernah mengutuk orang lain. Karena memang itu tidak bagus. Karena mengutuk itu adalah sesuatu hal yang menurut saya adalah hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya kan, kita akan coba lihat saja menurut KBBI apa sih sebenarnya arti daripada mengutuk itu. Ya kan, agar kita boleh menjadi orang yang berpengetahuan lah sedikit, ya kan, paling tidak berpengetahuan, lalu kita juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, di sini dia saya akan tampilkan ini kutuk ya. Nah, apa arti kutuk di sini? Dikatakan doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Ya kan? Jadi kalau kita melihat kalau Pak Mahfud MD mendoakan keselamatan Palestina ya, dan ketika mengutuk berarti di sini ya Pak Mahfud MD yang mendoakan agar Israel mendapatkan kesusahan atau bencana. Nah, ini menurut kita ya sebagai orang percaya bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak perlu kita lakukan karena kita diajarkan untuk tetap mengasihi dan mendoakan, ya kan? Lalu kemudian ada arti yang kedua, yaitu ini kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain, atau mungkin artinya adalah laknat dan sumpah, ya kan? Nah, ini dia ya. Jadi jelas sekali ini yang membuat saya kenapa harus menyampaikan soal ini, karena kita boleh berbeda pendapat, ya kan? Tetapi jangan pernah mengutuk. Karena kutukan itu seakan-akan kita menganggap bahwa diri kita lah yang paling benar, diri kita lah yang paling hebat, dan diri kita lah yang paling suci. Orang lain, ya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kecoliman dan sebagainya. Ya kan? Oke ya, jadi sekian aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Ya, dan kiranya kita tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya konflik Israel dan Hamas segera selesai, ada perdamaian, bukan mengutuk Hamas dan juga bukan mengutuk Israel, tetapi yang saya tahu bahwa segala sesuatu apa yang terjadi di bumi ini, Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang berdaulat untuk melakukan apapun kepada siapa yang orang yang akan diberkatinya dan kepada siapa orang yang akan dikutuknya juga, seperti begitu. Oke? Karena semuanya adalah hak daripada Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.